Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya kelas 8? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK. Anak-anak semua tentu dalam keadaan sehat walafiat semua kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari pembelajaran daring hari ini kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, untuk menginjak materi berikutnya, sebelum kita mulai, mari kita pemanasan dulu. Sambil duduk, coba dipegang kepalanya, tekuk kanan ke kiri, dorong ke depan, belakang, tangannya tarik samping, kanan kiri, dorong ke atas, tahan samping, kanan kiri, cukup. Nah, materi kita sehabis UTS ini kita menginjak ke materi bab yang keempat dalam pertemuan yang ke-9 PT39. Materinya yaitu bahaya pergaulan bebas. Nah, dalam pembelajaran pergaulan bebas ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian semua diharapkan satu, memahami dan bisa menjelaskan bagaimana pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Jadi minimal kalian paham, kemudian bisa menjelaskan, maka kalian diharapkan bisa mencegah. Jangan sampai kalian tertipu oleh adanya yang disebut pergaulan yang bebas. Yang nomor 2, tidak kalah pentingnya kalian juga perlu mencegah. Kalau sudah tahu, bisa menjelaskan, paling enggak sampai semua harus bisa mencegah. Jangan sampai dirimu terjerumus dan masuk dalam bahaya pergaulan bebas. Kalian akan dimakan kalau tidak bisa mencegah, maka kalian akan menjadi mangsa yang disebut pergaulan bebas. Nah, di sini apakah yang disebut dengan pengertian pergaulan bebas? Ya, jadi sebelum kalian mengenal pergaulan bebas, kalian harus tahu dulu apa sih yang disebut pergaulan. Pergaulan itu adalah interaksi atau hubungan kerjasama antara relasi atau teman-teman, orang dengan orang, individu dengan individu, individu dengan kelompok atau orang lain. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bergaul. Namanya manusia sebagai makhluk sosial itu harus bergaul. Nah, bergaul untuk apa? Untuk belajar, untuk beramal, untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, atau untuk bergaul, bekerja bersama, mencari ekonomi. Itu disebut semuanya pergaulan, termasuk pergaulan yang diatur oleh negara dan agama, sehingga apa? Pergaulan antara laki dan perempuan menumbuhkan kalian sebagai generasi penerus. Jadi ada aturannya. Nah, itu pergaulan. Nah, pergaulan itu ada yang baik, ada yang positif, ada yang baik, dan ada yang negatif. Nah, yang baik berarti ada aturannya. Yang tidak baik ini termasuk pergaulan yang negatif atau pergaulan bebas. Nah, adapun pengertian pergaulan bebas yaitu suatu pergaulan di mana proses interaksi manusia satu dengan manusia yang lain atau kelompok yang tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan, tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, baik aturan agama atau aturan negara. Nah, jadi di sini pergaulan bebas di sini maksudnya pergaulan yang tidak ada aturannya. Mereka tidak mengindahkan peraturan negara ataupun agama. Nah, ada sebagian mungkin di negara liberal atau negara-negara yang maju sekarang itu agama dianggap apa? Mempersulit, negara dipersulit, akhirnya dipermudah. Itu ada suatu negara, termasuk negara apa? Negara komunis atau bahkan negara liberalis, pergaulan dibebaskan semua. Tapi itu adalah apa? Menyalahi kodrat manusia. Nah, kita sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang timur,
bangsa yang beradab, bangsa yang beragama, maka kita harus mematuhi peraturan. Jangan sampai kalian semua terjerumus kepada tindakan yang tidak manusiawi atau seperti hewan. Ciri-ciri pergaulan bebas yang bagaimana di sini? Nah, di sini ada bermacam-macam ciri. Orang dalam pergaulan zaman sekarang ini disebut ciri-cirinya bagaimana? Adanya perubahan mental dan emosi. Orang yang bebas seolah-olah apa? Tidak ada aturannya. Kalau kalian melihat pergaulan di luar itu, sekarang yang zaman teknologi sudah maju apa? Tidak mengindahkan orang lain, cuek saja. Itu sebenarnya ciri-ciri dari orang yang ingin bebas. Tapi nanti kalau suatu berlebihan, maka dia akan kena aturan atau peraturan negara. B. Ciri-ciri yang lain yaitu rasa ingin tahu. Biasanya ini pergaulan ini adalah menginjak remaja. Manusia remaja itu atau anak yang masih tidak punya figur itu ingin mencoba-coba, jadi ingin tahu. Jadi apa? Mereka mengindahkan, bahkan tidak tahu aturan, apalagi yang tidak pernah sekolahnya, agamanya diabaikan, dia tidak merasa takut dosa, maka dia ingin mencoba apa saja. Yang C yaitu termasuk orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Ini juga ciri-ciri pergaulan bebas. Mungkin kalau kalian lihat TV itu ada orang yang hartanya banyak, sehingga apa? Mereka menghambur-hamburkan, ingin hidup bebas. Padahal bebas itu ada aturannya. Yang D yaitu terjerat dalam huru-hara. Manusia yang bergaul bebas, akhir-akhirnya mereka akan terjerat bermasalahan berbagai macam masalah, termasuk huru-hara yang dibuat oleh perilaku dirinya sendiri. Yang E yaitu perilaku munafik. Biasanya orang yang munafik, jadi menganggap dirinya lebih, orang lain tidak diperhatikan. Munafik seolah-olah dirinya bebas seluas-luasnya, sehingga apa? Bisa melakukan apa saja. Ini kemudian yang berikutnya yaitu setelah selalu gelisah, tidak tenang. Orang yang bebas itu tidak tenang. Karena apa? Contohnya apa? Pencuri, peminum, pemabuk, penarkoba itu bebas orang, tapi mereka gelisah, takut dengan orang lain, polisi, pejabat. Karena apa? Perbuatan itu melanggar agama, melanggar hukum negara. Kemudian yang berikutnya yaitu selalu ingin mencoba atau sama dengan selalu ingin tahu. Apa saja coba, termasuk apa? Bebas. Zaman sekarang yang zamannya momok, yang musuh negara sekarang yaitu apa? Narkoba. Narkoba itu dampaknya besar. Kemudian ciri yang lain yaitu mengalami tekanan mental. Nanti kalau sudah berlebihan, maka dia akan mentalnya akan stres, jatuh. Karena apa? Ujung-ujungnya mereka akan bermasalahan banyak, menumpuk, sehingga apa? Dirinya depresi, tekanan mental. Dia akan depresi nanti. Orang yang melakukan pergaulan bebas itu. Yang tak kalah pelintang yaitu selalu menghalalkan cara untuk tujuannya. Ini. Jadi ciri-ciri orang yang bebas itu persis dengan negara-negara orang komunis, tidak mengenal agama. Ada aturannya, hukum negaranya, tapi agama tidak ada. Padahal basic kita, filter kita sebagai orang muslim atau orang timur, maka agama adalah sebagai filternya. Jadi tidak akan menghalalkan segala cara. Boleh berbuat seperti itu, maka kamu harus melalui aturan. Ini ciri-ciri pergaulan bebas. Kemudian yaitu faktor-faktor penyebab kenapa orang itu bisa melakukan pergaulan bebas. Di sini mungkin satu, orang tua. Jadi orang tua itu berperan. Kalau anak remaja tidak dipantau oleh orang tuanya berlebihan, keluar malam berlebihan, jam-jam waktu kerja tidak kerja, sekolah tidak kerja, maka jangan salahkan anak itu. Maka kalau orang tuanya apa? Akan kehilangan anak keturunannya, anak generasinya. Karena apa? Mereka sudah akan kelewatan, akan terjerumus dengan pergaulan yang disebut pergaulan bebas. Kemudian faktor agama dan iman. Menipisnya agama atau iman seseorang itu bisa menyebabkan orang tidak punya